Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Lasmini selaku dosen mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Kegagalan Auditor Internal dan Eksternal di Jepang pasca skandal Olympus, pelanggaran standar audit dan kode etik. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Istiawati dari kelas 4E nomor absen 20 NIM 22156444119 dari Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial. Saya akan membacakan latar belakang dari kasus yang telah saya angkat. Olympus Corporation didirikan oleh Takashi Yamashita pada 12 Oktober 1919. Olympus Corporation adalah perusahaan Jepang yang bergerak di bidang optik dan gambar. Pada tahun 2011, muncul sebuah skandal mengenai Olympus Corporation di dalam sebuah majalah yang bernama Fakta di Jepang. Skandal akuntansi Olympus yang terungkap pada tahun 2011 ini mengejutkan dunia bisnis Jepang dan mengungkap kegagalan dalam fungsi audit, yang dimana dalam kasus ini, auditor internal maupun eksternal gagal dalam menjalankan tugasnya. Baik, selanjutnya yaitu keterlibatan auditor internal. Dalam kasus yang dialami oleh Olympus adalah auditor internal ini atau Hideo Yamada gagal dalam mendeteksi adanya fraud atau tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Hideo Yamada juga membantu menutupi aksi perusahaan untuk menyembunyikan kerugian. Pada kasus Olympus, Kepala Departemen Keuangan juga mengawasi audit internal, yang dimana tidak mengherankan jika Departemen Audit Internal ini tidak melakukan satupun audit terhadap fungsi keuangan selama jangka waktu 7 tahun. Hal ini merupakan ciri khas fungsi audit internal di Jepang yang utamanya menjalankan peran konsultasi dan fokus pada pencapaian efisiensi operasional dibandingkan mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian keuangan. Selanjutnya yaitu keterlibatan auditor eksternal. Auditor eksternal yang dipercaya untuk mengaudit Olympus sampai dengan tahun 2009 yaitu KPMG asal Jepang. Setelah tahun 2009, Olympus menggunakan jasa Ernst & Young untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Sebelum tahun 2009, KPMG tidak pernah mencurigai adanya transaksi aneh dan selalu memberikan opini secara wajar terhadap laporan keuangan Olympus, yang dimana kegagalan ini membuat banyak orang salah mengambil keputusan investasi serta banyak pihak yang menanggung kerugian. Baru ketika Olympus melakukan akuisisi dengan nilai yang begitu besar, KPMG baru mulai mempertanyakan kondisi Olympus yang sebenarnya. KPMG berpendapat bahwa ada beberapa cara pencatatan dan akuisisi yang tidak tepat dilakukan oleh manajemen Olympus. Setelah KPMG mempertanyakan kondisi Olympus yang sebenarnya, Olympus memberhentikan kontrak dengan KPMG dan melakukan kontrak dengan Ernst & Young. Belum selesai melakukan tugasnya, Ernst & Young ini memilih berhenti menjadi auditor Olympus karena mengetahui adanya kecurangan di perusahaan yang dilaporkan oleh Worldport. Selanjutnya yaitu pelanggaran standar audit. Auditor internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu melanggar SA 200 mengenai tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Auditor internal maupun auditor eksternal melanggar SA 200 karena auditor tidak independen dalam melakukan pelaksanaan audit. Selain itu, auditor tidak memiliki sikap skeptisisme profesional serta tidak mampu menemukan risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua yaitu melanggar SA 240 tentang tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang dimana pada kasus tersebut, auditor tidak bertanggung jawab atas memperoleh keyakinan apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu melanggar SA 315 mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Auditor tidak mampu mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan pada tingkat laporan keuangan
melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Yang keempat yaitu melanggar SA 265 tentang mengomunikasikan defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Hideo Yamada maupun KPMG gagal dalam menerapkan SA 265 ini karena auditor tidak bertanggung jawab untuk mengomunikasikan dengan tepat pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik profesi auditor. Yang pertama ada pelanggaran integritas dan objektivitas oleh Hideo Yamada, auditor internal Olympus. Hideo Yamada gagal mendeteksi fraud atau kecurangan yang terjadi di perusahaan dan justru membantu menutupi aksi perusahaan dalam menyembunyikan kerugian, yang merupakan tindakan yang tidak dapat berintegrasi dan tidak objektif dalam suatu auditor itu sendiri. Yang kedua yaitu pelanggaran standar umum oleh Departemen Audit Internal Olympus. Departemen Audit Internal tidak melakukan audit terhadap fungsi keuangan selama 7 tahun yang merupakan pelanggaran terhadap standar umum audit yang mewajibkan audit untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan cermat dan seksama. Yang ketiga yaitu pelanggaran kompetensi dan kehati-hatian profesional oleh KPMG ASA. KPMG gagal dalam mendeteksi adanya transaksi aneh dan fraud yang dilakukan oleh Olympus sebelum tahun 2009 yang mengidentifikasikan kurangnya kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit. Yang terakhir yaitu pelanggaran independensi oleh Ernst & Young. Ernst & Young memutuskan untuk berhenti menjadi auditor Olympus setelah mengetahui adanya kecurangan yang dilaporkan oleh Woodford, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap independensi auditor karena keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selanjutnya yaitu dampak internal. Saham perusahaan Olympus mengalami penurunan drastis sejak skandal Olympus itu terungkap, yang dimana nilai pasar Olympus juga menurun sebanyak 70% dari skandal tersebut. Olympus juga mengalami kerugian finansial yang besar sekitar 1,5 miliar US dollar yang disembunyikan dalam laporan keuangannya. Bursa Efek Tokyo juga mengenakan denda sebesar 130.000 dolar pada Olympus, namun Bursa Efek Tokyo mengambil keputusan untuk mengizinkan perusahaan tetap mencatat sahamnya. Selanjutnya pada tahun 2012, mantan ketua Tsuyoshi Kikukawa, mantan wakil presiden eksekutif Hisashi Mori, mantan auditor perusahaan Hideo Yamada, serta auditor eksternal diajukan oleh Komisi Pengawasan Sekuritas dan Bursa atas pelanggaran tersebut, yang dimana pihak terlibat dijatuhi hukuman penjara atau denda sebesar 125.000 dolar. Selain itu, Olympus juga menghadapi denda sebesar 1,2 juta karena akuntansi palsunya. Selanjutnya yaitu dampak eksternal. Skandal Olympus telah merusak nama baik perusahaan Jepang, yang dimana skandal Olympus juga merusak budaya bisnis negara Jepang yang terkenal bebas skandal. Skandal ini juga membuat bursa saham perusahaan-perusahaan Jepang lainnya turut mengalami penurunan. Kasus ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan auditor dalam mengungkap kecurangan akuntansi dan praktik salah kelola perusahaan. Profesi audit seharusnya menjadi garis pertahanan terakhir dalam menjaga integritas laporan keuangan. Namun kegagalan dalam kasus Olympus merusak reputasi dan kredibilitas profesi ini di mata publik. Baik, dapat disimpulkan dari kasus tersebut bahwa skandal akuntansi Olympus ini mengungkap kegagalan fungsi audit baik internal maupun eksternal dalam mendeteksi dan mencegah praktik akuntansi curang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Skandal audit ini juga menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat, independensi auditor, dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Baik, sekian dari pemaparan presentasi mengenai kasus yang dialami oleh Olympus Corporation. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun hal-hal yang tidak disengaja lainnya. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.